Saya kembali akan berbicara terkait dengan narkoba. Kita tadi saya katakan sebelumnya, saudara, kita itu seperti tidak merasa kaget kalau membaca berita ada peredaran narkoba yang dipimpin dari lapas dan pelakunya adalah terpidana narkoba sendiri. Pak Asar pasti sudah dengar ya Pak, berita itu sering berulang kali, bahkan kadang sudah mau dieksekusi mati masih tetap bisa bisnis narkoba. Kita kadang bingung ini efek jerahnya di mana begitu. Inilah yang jadi masalah besar sebetulnya ya. Kalau pemberantasan sudah angka 10 ya, angka 10 pemberantasan ya, pencegahan kita masih. Ini satu lagi penegakan hukum yang di bawah standar betul-betul. Saya berikan contoh satu hal yang sebetulnya fatal Pak ya. Apa Pak? Ini kan masih ada 47 narapidana yang sudah inkrah ya, sudah inkrah hukuman mati ya, 47 ya. Ini sama sekali belum dieksekusi dengan tidak ada alasan ya. Jadi tahun 2017 kemarin kan blank, kosong kan, tidak ada yang dieksekusi kan. Nah, kita harapkan sebenarnya ini sekarang sudah masuk 2018, ini 47 orang jangan-jangan sudah nambah lagi. Nah ini suatu cerminan ya, cerminan bahwa yang sudah divonis, yang sudah inkrah dan sebagainya, itu saja belum melaksanakan, apalagi yang belum. Kalau Bapak melihat sebenarnya apa Pak? Apa yang membuat kejaksaan begitu berat untuk melakukan eksekusi? Saya tidak mengatakan kejaksaan, memang dia yang apa namanya eksekutornya ya, tapi kita kembali lagi bahwa kita harus tahu bahwa ini ya apa namanya prediksi saja bahwa kejahatan narkoba ini adalah kejahatan internasional ya. Kejahatan yang sangat sistematis, kejahatan yang profesional. Ya. Jadi profesionalnya tidak hanya memasukkan barang sebagai impor. Ini sampai kepada proses-proses penegakan hukum, ya, sampai kepada proses-proses hukum. Bagi contoh tadi, kapan kok prolegnas atau kapan mau dibicarakan? Nah, ini kita tidak tanda besar sudah lama kok nggak diomongin apa? Nah, ini apakah masuk angin apa tidak? Saya tidak mengatakan mungkin, tapi ini salah satu. Iya. Pola itu kan jangan dinafikan, ya. Bahwa kemampuan profesional para penjahat ini, penjahat narkoba ya, ini sampai hal seperti itu. Juga membina para pejabatnya, membina penegak hukum sampai segitu. Jadi kita Bapak ini kan berarti dulu polisi ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri, kalau dari polisi sendiri, Bapak bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana hubungan antara polisi dengan bandar narkoba itu, oknum polisi yang kemudian kalau dalam tanda kutip kalau dipelihara. Kalau nggak ada hubungan itu kan. Kalau oknum-oknum ya, tapi sekarang sudah tidak zamannya lagi seperti itu. Yang sekarang ini bukan itu lagi. Sekarang sudah, coba contoh. Apa yang ditangkap oleh Pak Arman itu sudah ton-tonan itu kan. Kalau itu paling sekilo 2 kilo aja paling. Tapi ton Pak sekarang. Ini ton yang mau pakai siapa itu yang tontonan di Indonesia ini, ya kan? Kita sekarang juga perlu, saya sarankan kalau boleh sarankan bahwa kita memperbarui data ini sekarang. Berapa sih data yang sebenarnya para pecandu maupun korban narkoba yang ada di Indonesia sekarang, ya kan? Berapa juga data kematian perharinya. Nah, kita dari tahun ke tahun cuma angka itu saja. Ini nggak naik, nggak turun ya, kenapa? Padahal beliau ini sudah setengah mati kerja kan? Ya kok angkanya masih segitu juga? Kenapa? Jadi jangan. Saya pikir ada suatu hal yang perlu kita tetapkan kembali bahwa angka-angka ini akurat loh. Oke, ya. Ada satu lini yang larinya kencang, namun di satu sisi kita melihat ada satu lini lain yang kelihatannya stagnan. Yang biasa-biasa saja, ini tidak biasa-biasa. Justru angka-angka itu bisa membuka tabir bahwa ada kelemahan di sini, ada kelemahan di sini. Oke, Pak Arman, sebenarnya apa yang terjadi Pak? Anda begitu banyak sekali hasil tangkapan-tangkapan aparat penegak hukum, kemudian sudah dieksekusi atau sudah mendapatkan keputusan inkrah, hukumannya berat. Namun di satu sisi pada saat endingnya tidak segera dieksekusi dan lain sebagainya. Apa rasanya atau apa yang dilakukan BNN terkait dengan ini? Ya, jadi dari segi pemberantasan memang kelihatannya kita ini sudah sangat baik. Kita bisa melakukan pencegatan, penangkapan yang tadi disebut ton-tonan itu. Itu dari segi penegakan hukum. Kita lihat ini suatu prestasi yang bagus. Tapi jangan lupa, seharusnya ini tidak perlu lagi ada penangkapan-penangkapan dengan prestasi yang seperti itu. Tetapi bukan berarti kita diam. Artinya itu, memang di Indonesia sudah tidak masuk narkoba. Itu yang paling bagus. Dengan demikian,
kita bisa simpulkan bahwa adanya pasokan-pasokan atau supply narkoba itu karena memang masyarakat kita masih menggunakan narkoba itu, demand-nya tinggi. Nah, ini yang perlu kita tanggulangi. Oleh karena itu, secara teori, maka penanggulangan narkoba itu harus ada keseimbangan antara pengurangan supply dengan pengurangan demand. Nah, yang sekarang kita lakukan ini, aparat yang sekarang dikejar-kejar, BNN, polisi, bea cukai, itu dari segi penegakan hukumnya. Tapi bagaimana kita membentengi masyarakat? Ini kerjaan kita semua. Pak, Anda seakan-akan berbicara bahwa kasus narkoba ini masyarakat dan juga pengedarnya. Bagaimana dengan aparat hukum sendiri yang bermain? Atau kita melihat tidak segera dieksekusinya 47 narapidana seperti yang disampaikan Pak Asar tadi datanya. Artinya ada juga aparat penegak hukum di sini yang tidak punya komitmen serius untuk memberantas narkoba. Saya kira kita tidak bisa baca seperti itu karena pelaksananya itu adalah institusi resmi negara. Tentu ada alasan-alasan tertentu mengapa mereka belum melakukan eksekusi. Tidakkah BNN merasa bahwa ini saya sudah kerja keras loh, kok Anda jalannya lambat sekali gitu? Ya, itu yang ingin saya katakan. Walaupun tentu kita menginginkan seperti itu dan barangkali masyarakat Indonesia sebagian besar menginginkan supaya ini segera dilakukan eksekusi. Nah, kalau ditanyakan kepada saya, tentu saya tidak punya jawaban. Karena bukan saya selaku eksekutor. Tetapi saya hanya ingin membandingkan. Membandingkannya begini. Mereka ini kan sudah di dalam. Tinggal dieksekusi. Anggota saya di luar bertemu dengan mereka juga tidak pernah memikir kalau memang itu harus dilakukan tindakan keras, ya ditembak. Kalau mati ya sudah, kan sebenarnya sama saja. Lalu pertanyaannya, kenapa yang sudah di penjara? Di penjara udah inkrah, bukan hanya di penjara. Kenapa tidak dilakukan? Nah, kenapa ini dilakukan? Apakah pertanyaannya nanti bilang, wah kita ini harus melalui prosedur-prosedur tertentu? Pernah nggak Pak BNN tuh gregetan gitu? Ini kok ketika saya itu mau menangkap narkoba, ketika sudah terbuka, loh ini kok rupanya yang jadi nahkodanya, yang jadi otaknya adalah mereka yang ada di penjara begitu? Ya, itu pun saya kira adalah masalah integritas dan mentalitas. Karena itu terjadi bukan karena tiba-tiba turun dari langit. Pasti ada yang membantu. Salah satu yang paling penting di situ. Apakah BNN punya kewenangan untuk bisa memeriksa aparat negara, misalkan sipir dan lain sebagainya terkait hal ini? Kalau memang kasusnya kasus narkoba, kenapa tidak? Bisa. Cuma masalahnya tadi yang saya sampaikan tadi, ya kita harus punya komitmen yang sama. Kalau kami sendiri ya, sementara di dalam tidak, ya itu tidak akan terjadi. Apalagi sesama aparat tentu kita juga saling menghargai, dan apa yang menjadi tugas dari rekan kita yang menjadi tanggung jawab mereka, tentu kami juga tidak bisa langsung untuk intervensi ke sana. Tetapi dalam satu sistem kenegaraan, dalam penegakan hukum, seharusnya komitmennya harus sama. Ya, kalau memang tidak, ya mungkin ada sistemnya yang salah, ya kita harus berani rubah. Kalau ada yang memang oknum memang terlibat di situ, dia jangan ditutupi, ditindak. Kalau perlu dia dihukum, dan kalau perlu samakan dengan bandar-bandar itu, dia tembak mati gitu. Sulitkah Anda memberantas oknum-oknum itu ketika berhadapan bahwa rupanya pemainnya adalah anggota polisi juga, ataupun sipir yang juga merupakan aparat negara? Ya. Kadang kan kita kalau MOU gampang Pak, tanda tangan begitu, tapi kalau pada saat implementasi kan susah. Ya, untuk menghadapi kasus narkoba ini memang tingkat kesulitannya itu tinggi. Ya, makanya narkoba ini disebut kejahatan yang luar biasa. Ya, transnasional, dan juga itu tadi, ini adalah kejahatan yang serius crime. Karena mereka memang merupakan sindikat yang besar. Nah, kalau sindikat ini
Kalau tidak tuntas kita selesaikan, maka jaringannya akan tetap hidup. Sekalipun mungkin dia tidak aktif sekarang, sewaktu-waktu kalau dia sudah punya kesempatan, dia akan bermain lagi. Nah, itu tidak hanya di kepolisian, tidak hanya di aparat sipil pemerintah, tidak hanya di TNI, apalagi yang disebut tadi artis, mungkin wartawan, itu semuanya potensial menjadi pelaku-pelaku, apakah itu dia menjadi pengguna atau mungkin terlibat langsung dalam perdagangan narkoba. Inilah tingkat kesulitannya. Oke, Pak Ahmad Saroni, kalau kita melihat rupanya kan banyak juga ada para terpidana kasus narkoba sudah dipenjara, sudah waktunya eksekusi, tidak juga dieksekusi. Ada juga yang masih bermain di dalam lapas maupun di dalam penjara. Kalau DPR pernah nggak memberikan satu sorotan khusus atau mungkin memanggil beberapa lembaga negara untuk menjelaskan apa yang terjadi terkait dengan ini? Sering banget. DPR dengan keterkaitan masalah narkoba. Nah, DPR memanggil saja, hanya ingin mengetahui saja dalam sisi pengawasan. Anda melihat celahnya di mana, Pak? Tapi eksekusi tidak bisa. Nah, celah problematika terjadi ini adalah sisi penegakan hukum. Balik lagi penegakan hukum. Maukah penegakan hukum bersama-sama loh ya, bukan hanya BNN, kejaksaan, kepolisian, ataupun bagian Kumham di lapas. Nah, kalau mereka terkait bersama-sama duduk untuk melaksanakan undang-undang untuk merevisi yang sangat-sangat tegas, maka saya rasa eksekutornya kejaksaan dalam titik terakhir untuk menuntut kejaksaan melakukan eksekusi tersebut tanpa mengindahkan lagi urusan masalah HAM, saya rasa hajar aja. Nah, problem sekarang selalu kan kita ragu-ragu, yang Pak Sekjen bilang selalu ragu-ragu, dan akhirnya kita terbelangai urusan masalah nanti besok. Sedangkan narkoba ini, saya rasa di lautan yang ada seluas kita ini, narkoba lagi beredar-edar nih. Tinggal mau yang gede, mau yang kecil, tinggal tunggu waktu kapan masuk ke Indonesia. Kalau sekarang berentetan dari 1 ton 29 kilo yang saya lihat kemarin, lanjut lagi 1,6 ton, yang katanya masih benar atau tidak, ini mencakup sampai 3 ton. Nah, ini kan bahaya luar biasa. Kalau 3 ton itu berarti bisa dikonsumsi untuk berapa hari, Pak Arman? Kalau 1 ton ini, 1 ton ini bisa membunuh 5 juta orang. Kalau 3 ton, bayangkan berapa orang yang harus dibunuh setiap pelaku narkoba melakukan hal demikian. Pak Arman Depari tahu persis bagaimana proses yang kemarin kita ke Batam, saya tanyakan ke beliau, ini bisa sampai membunuh berapa orang? 5 juta orang. Nah, lagi-lagi kita pengen pemerintah tegas untuk melakukan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua penegakan hukum. Oke, baik. Saudara, di segmen selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fenomena banyaknya artis yang belakangan ini ditangkap oleh kepolisian dan juga BNN karena terkait kasus narkoba. Benarkah memang kalangan artis adalah kalangan yang sangat rentan terkait dengan kasus narkoba, atau sebenarnya memang semua kalangan juga terkena kasus narkoba namun tidak diekspos? Tetap bersama kami.